dan Anda akan merasa kesulitan untuk memahami pokok utamanya. Halo teman-teman gue Pedia, kembali lagi dengan gue Mimin. Nah, kali ini gue Mimin mau ngebahas part kedua dari cara membaca buku yang baik dan benar. Nah, kemarin kan gue Mimin di part 1 nggak ngejelasin apa itu membaca. Walaupun kalian sudah tahu arti dasar dari membaca, tapi gue Mimin mau ingetin lagi pengertian dari membaca. Nah, jadi membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang dihendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau tulisan. Makna-makna kata dihubungkan menjadi makna frase, klausa, kalimat, dan pada akhirnya makna seluruh bacaan. Nah, di part 2 kali ini gue Mimin mau ngelanjutin yang kemarin. Jadi yang kemarin itu sudah sampai 6. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh adalah hindari membaca kata per kata. Metode membaca kata per kata biasanya dipergunakan pada orang yang masih belajar membaca. Namun untuk tingkat membaca yang lebih efektif, metode tersebut tidak perlu dilakukan karena akan membuang banyak waktu yang cukup lama dan Anda akan merasa kesulitan untuk memahami pokok utamanya. Lebih baik kalian tidak usah membaca kata per kata. Kalian bisa kok langsung membaca dalam satu kalimat, karena jika kalian membaca dalam satu kalimat, kalian akan mengerti makna yang ada di dalam satu kalimat tersebut. Lalu yang kedelapan, ada hindari membaca buku dengan terburu-buru. Membaca dengan cepat memang salah satu prosedur melatih membaca yang baik. Tapi kebanyakan orang membaca dengan terburu-buru akan sulit memahami isi utama dari bacaan tersebut. Untuk metode membaca dengan cepat dapat kalian lakukan atau gunakan ketika kalian sudah mengetahui dasar-dasar membaca dengan baik. Tapi bagi kalian yang susah dalam membaca cepat, lebih baik kalian tetap menggunakan bahasa yang pelan. Sama dengan menulis, membaca juga perlu ketelitian loh. Kamu dapat membaca hal tersebut jika terdapat typo atau terdapat hal yang tidak jelas, kalian bisa dapat memahaminya dengan baik. Nah, yang kesembilan, gunakan benda untuk menunjuk kalimat yang dibaca. Nah, untuk menghindari pengulangan pada kalimat yang sudah terbaca, maka untuk mencegah hal itu, gunakan benda seperti lidi, pena, pensil, atau yang lainnya untuk menuntun setiap kalimat yang sedang Anda baca. Sehingga kalian akan merasa lebih nyaman ketika membaca serta tidak perlu khawatir ada kalimat yang dibaca secara berulang-ulang. Nah, kalau kalian bisa dapat membaca seperti itu, kalian tidak akan mengulang-ulang. Tapi bisa aja kalian lupa akan menunjuk kata-kata yang ingin dibaca, alias kalian bisa aja tiba-tiba bergeser ataupun kalian dipanggil oleh orang lain sehingga malah hanya meletakkan penunjuk kata tersebut. Jadi ketika kembali lagi kalian akan lupa di mana kalian telah membaca. Nah, yang terakhir, gunakan prinsip membaca 5W1H. Pernahkah kalian mendengar kata-kata 5W1H? Semua itu kependekan dari what, who, where, when, why, dan how. Ketika kalian belajar membaca mengenai berita, peristiwa, atau kejadian, maka 5W1H merupakan pokok-pokok dalam teks berita yang perlu kalian pahami. Nah, apa sih
What, who, where, when, why, how itu apa? What berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Siapa atau who berkaitan dengan pelaku peristiwa. Di mana atau where berkaitan dengan tempat di mana peristiwa terjadi. Kapan, when berkaitan dengan waktu peristiwa terjadi. Mengapa, why berkaitan dengan latar belakang terjadinya peristiwa. Dan bagaimana atau how berkaitan dengan alur atau proses terjadinya peristiwa. Nah, itu tadi tuh seputar tips dan triknya atau cara dalam membaca yang baik dan benar, serta kalian dapat memahaminya dengan otak kalian sendiri. Nah, gue Mimin gak lupa buat ucapin terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Lalu kalian dapat subscribe aja video ini, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Yang kalian telah baca, kalian dapat membelinya lagi di website kami di www.guepedia.com, atau kalian bisa hubungi di 0812 8760 2508. Oke, salam literasi. Hai, gue Ahmad Mutakin. Gue di sini sebagai penulis dari Guepedia. Di sini gue bakal sharing tentang cara nerbitin buku yang mudah di guepedia.com. Pertama, lu tinggal masuk di web Guepedia, yaitu di www.guepedia.com, dan langsung aja lu bikin akun penulisnya. Di situ lu bakal diarahin. Setelah lu buat akun penulis, lu tinggal upload aja tuh naskah lu di situ. Dan tunggu dalam waktu 7 hari, tim Guepedia bakal menghubungin lo. Gimana? Cepat bukan? Tenang aja, di Guepedia itu banyak sekali loh benefitnya. Dimulai dari free design cover, free ISBN, hingga free layout. Dan yang paling penting, jangan takut buku kalian bakal nggak laku. Di Guepedia, buku kamu akan dipromosikan di seluruh marketplace dan akun sosial media Guepedia. Langsung aja kirim naskah lu di www.guepedia.com dan jadilah penulis terkenal bersama Guepedia.